Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu dalam renungan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah terbatas ini Tuhan. Dan siapkanlah seluruh hati jemaat-Mu, berikan telinga yang siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Mazmur 2 ayat 1 sampai 12 dengan perikop Raja yang diurapi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa orang yang akan dipakai Tuhan pada umumnya diurapi dengan minyak. Pengurapan atas para imam, para nabi, dan para raja merupakan simbol pemilihan dan pengudusan mereka untuk melayani Allah seperti yang tercatat di dalam Imamat pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di mana jika kita melihat di sana Musa mengurapi kemah suci, mengurapi mezbah dan segala yang ada di dalamnya dikuduskannya, dan juga Harun diurapinya. Kita kembali melihat lagi di dalam kitab Imamat pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sana juga Tuhan Allah memerintahkan Elia untuk mengurapi Hazael untuk menjadi raja atas Aram, dan Yehu cucu Nimsi diurapi untuk menjadi nabi menggantikan Elia. Nah, dalam renungan kita pada malam hari ini dalam Mazmur 2 terdapat rujukan terhadap yang diurapi Tuhan. Mazmur 2 ayat 2 dikatakan, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dan di ayat yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah Raja Israel. Dalam ayatnya yang ke-6, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam awal Mazmur ini kita bisa menemukan adanya penolakan terhadap kepemimpinan raja yang diurapi Tuhan. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, penolakan ini kita lihat tidak main-main Bapak Ibu. Karena yang menolak pemerintahan sang raja adalah bangsa-bangsa, raja-raja dunia, dan para pembesar-pembesar. Raja yang diurapi adalah pelayan Allah. Oleh karena itu, perlawanan pada dirinya adalah bentuk perlawanan kepada Tuhan. Namun Tuhan adalah yang maha kuasa dan Allah yang berdaulat. Tidak ada yang dapat melawan ketetapan dan kuasanya. Jelas di ayat yang keempat dan sampai ayatnya yang ke-9. Perlawanan kepada Tuhan dan Raja yang diurapinya akan berakhir dengan kehancuran dan kebinasaan. Oleh sebab itu, respon yang tepat yang semestinya adalah kita harus menundukkan diri dan menghormati Allah yang dalam hal ini diwakili oleh Raja yang diurapinya. Di situ di ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat yang ke-10, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Jelas bahwa ketundukan pada raja yang diurapi ini mengisyaratkan bahwa sang raja sendiri adalah raja yang adil, benar, dan hidup dalam ketaatan pada hukum Tuhan. Bisa kita bandingkan dalam
kitab Ulangan pasal 17 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Mari, penting bagi kita untuk mencermati bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang adil dan Raja yang benar, yang ditetapkan Allah untuk memerintah dan menghakimi umatnya. Kita hanya mempunyai dua pilihan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu menundukkan diri kepada Yesus Kristus atau menolak Dia. Agar kita bisa memiliki kehidupan yang bercirikan damai sejahtera dan bersukacita, kita harus menundukkan diri di hadapan Yesus Kristus. Karena itulah pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita semua orang yang berlindung padanya, karena Dialah Raja yang diurapi itu. Kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh kami bersyukur atas semua lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menghargai setiap pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, karena mereka adalah pilihan-pilihan-Mu Tuhan. Dan biarlah di atas segalanya kami lebih menghargai Engkau, karena hanya Engkaulah yang menjadi Raja di atas segala raja bagi kehidupan kami. Biarlah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, yang berlindung hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.